Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Septiani, NIM 22314120 dari Prodi PGMI 1D. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang apa itu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut pembicara dan kawan bicara. Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan, adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki daratan yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Dan kita juga akan membahas ciri-ciri dan jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. A. Ragam lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dan menjadikan fonem sebagai unsur dasar. Dengan ciri-ciri: A. Memerlukan lawan bicara dan berlangsung cepat. B. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. B. Ragam tulis adalah bahasa yang dicurahkan pada tulisan atau rangkaian huruf dengan memperhatikan tanda baca dan ketentuan lainnya dalam menulis. Ciri-ciri: 1. Tidak memerlukan orang lawan bicara. 2. Berlangsung lambat. 3. Kesalahan tidak dapat dikoreksi. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan standar. Perbedaan antara ragam bahasa standar, non-standar, dan semi-standar berdasarkan aspek: 1. Topik yang sedang dibicarakan atau dibahas. 2. Hubungan antara penutur. 3. Media yang digunakan. 4. Lingkungan dan situasi saat komunikasi terjadi. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. A. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang mencakup suatu kelompok penutur atau daerah penutur. Variasi bahasa ini memiliki perbedaan satu sama lain antar masyarakat penutur tiap daerah, tetapi masih memiliki kemiripan bahasa sehingga dikatakan sebagai bahasa daerah yang sama. B. Ragam terpelajar. Adanya pembenaran bahasa asing yang terjadi di Indonesia apabila tidak dibenarkan terjadi kefatalan terhadap bahasa Indonesia sendiri. C. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, memiliki ciri antara lain menggunakan kata baku, EYD, kata ganti resmi, dan menghindari unsur kedaerahan. D. Ragam tidak resmi. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. A. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. B. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. C. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan